Jadi seluruh data itu sekarang ada. Insya Allah Insya Allah. bisa mungkin lebih lengkap dari Sirekap. Hati-hati para pembuat kecurangan. Tapi juga ada yang menarik sebenarnya waktu diskusi sama kamu tuh. Ternyata kalau direkap itu total suara sah calon itu berbeda dengan apa namanya? Kolom suara sah. Ya. Ya. Iya, Kolom jadi suara sah. di dalam C1 itu kan ada suara paslon 1, 2, 3. Ada Kemudian gitu ya. ada total suara sah. Total suara Dengan sah. harus diinput semua. Kalau saya jumlah dari hasil saya ngambil data di KPU, robot kita jalan gitu ya. Itu ada selisih berapa ya? Kurang lebih 24 juta. 24 juta. Iya. Jadi di total suara paslonnya itu ada 100 berapa? 128 juta. 128 juta. Sementara Tapi di kolom suara saya itu hanya 104 juta. Kurang ini udah diperiksa belum? Apakah ini Nah, kecurangan ini- yang lain? Ya ini dugaannya bisa karena mungkin tidak diisi atau sebaliknya mungkin suara paslon ada yang digelembungkan, entah yang mana kan gitu. Kalau tidak diisi maladministrasi, kalau Ya. digelembungkan oleh orang yang gelembung dan gemblung, itu artinya ada kejahatannya di situ. Ya itu bahasa hukum monggo. Iya, Saya hanya iya, membantu dari sisi IT untuk proses hukumnya. Iya, iya, iya. Supaya Kalau itu nggak pakai robot kan yang tadi itu? Pakai ya robot itu hasil robot saya ngambil, baru saya perintahkan robot untuk menghitung. Gitu. Ya jadi saya mungkin mohon izin nih para paslon ya, saya mau diwawancara ini demi jurdilnya KPU. Jadi Memang tujuannya itu, kita tidak tidak- ada, maksudnya paslon yang manapun harus menang secara bersih. Jangan sampai mungkin sudah menang, tapi dikotori di KPU kan jadi dicap curang. Gitu. Dia Makanya tidak punya legitimasinya. Nah, Dan kita legitimasi. lagi ngomong KPU, nggak ngomong paslon. Nah, oke. Tapi ada paslon yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi kita tidak ngomong paslonnya. ini kan KPU mengatakan ini, KPU telah koreksi data anomali Sirekap. Dia ngomongnya anomali, gitu, 1.541 TPS. Iya. Tapi temuannya Mas Anas justru ada di 253.530 TPS. Iya, kira-kira Iya kan? asumsi ya, karena ada perubahan berarti karena ada anomali kan. Yes. Kalau aslinya benar kemudian diubah kan masuk juga sebenarnya. Mungkin apa namanya? Bisa berpikir terbalik ya. Kalau anomali itu mungkin dianggap salah kemudian dibenerin. Kalau ini bisa jadi kenapa jadi banyak, bisa jadi yang benar jadi salah lagi. Makanya saya bilang frasa kata anomali itu untuk penghalusan. Gitu ya. Kita ini sekarang melihat dalam kondisi progres TPS di 78%. Jadi kalau saya masih punya asumsi baik, masih ada sisa nih sekitar 22% lagi. Kalau itu masuk, baru kita bisa komentar yang sebenarnya nanti. Kita Dinyatakan selesai gitu. 100% selesai. Nah, baru kita keluarkan, oh ini curang, ini dimanipulasi dan sebagainya. Kalau sekarang kan KPU masih boleh memperbaiki. Tapi Walaupun, ada ya. isu yang nggak masuk akal juga, Mas Ya. Anas. Kalau orang memasukkan ke Sirekap, itu kan artinya Sirekap itu sudah selesai sejak 1 hari. Betul, itu yang saya sampaikan. Nah sampai Ya, sekarang kan ya. Sirekap tuh Logikanya sebenarnya yang kan real ya, yang real count-nya. Ya. dibandingkan 2019 ini sangat hebat sebenarnya terobosan tahun sekarang ini. Hebat? Kenapa? Karena C1 langsung diupload dari TPS. Oke. Kan idenya bagus supaya tidak ada manipulasi kan. Dan kenyataannya memang semua TPS besoknya sudah tutup, berarti sudah terupload dong semua. Logikanya begitu, Iya. berarti data sudah masuk ke KPU Sudah pusat. Kok tapi keluarnya diincrit-incrit Nah, gitu kenapa keluarnya satu-satu gitu? Apakah proses digital ini ternyata manual juga? ya? Satu. Atau digitalnya mungkin manual. ya ditimbang-timbang dulu nih mau tayang apa enggak kan Oke, bisa juga. Dipilih yang mana yang harus ditayangkan. Ya, orang jadi Dua. berpikir begitu. Karena kalau memang real time dari TPS masuk ya udah masuk aja. Baru kita koreksi sama-sama kalau ada yang salah.